Persebaya Update, Rabu, 3 November 2021. Heroes City for Persebaya. Jelang laga derby Jawa Timur antara Persebaya Surabaya versus Arema Malang dalam lanjutan Liga 1 yang akan digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu tanggal 6 November tahun 2021, kelompok supporter Persebaya, Bonek, punya cara tersendiri untuk membakar semangat tim kebanggaan mereka. Bonek akan menggalang bonus untuk tim Persebaya melalui gerakan beli tiket tapi dukung dari rumah. Cara tersebut dilakukan supporter untuk membakar semangat Green Force. Meski kami tak bisa datang ke stadion karena pandemi, namun Bonek tetap ingin berkontribusi kepada Persebaya. Nah, tiket online ini salah satu langkah kecil Bonek. Nantinya uang dari hasil penjualan tiket tersebut, sepenuhnya akan diserahkan kepada manajemen Persebaya. Gerakan yang murni diinisiasi oleh 4 perwakilan Tribun Bonek tersebut akan menggandeng platform digital penyedia jasa penjualan tiket secara online. Nantinya harga tiket dipatok Rp19.270. Loket pembelian dibuka hari ini, tanggal 3 November tahun 2021, pada pukul 19.27 dan ditutup pada tanggal 6 November pukul 19.27 WIB. Pembeli akan mendapatkan tiket secara fisik dengan desain istimewa dan dapat diambil di Persebaya Store. Sekali lagi, gerakan ini tidak bersifat memaksa atau anggapan Persebaya sedang krisis keuangan. Tetapi ini murni panggilan nurani untuk mendukung Persebaya di tengah pandemi, tegasnya. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Semoga gerakan ini akan berjalan lancar. Dan, Mimin pun berharap semoga keluarga besar Bonek antusias dengan gerakan ini, dan bisa dilanjutkan hingga akhir musim. Selengkapnya, kalian bisa simak video ini sampai habis. Dan baru pada beberapa hari yang lalu kita berhasil untuk mengeksekusi ide-ide yang selama ini cuma ada di wacana grup WA. Kemudian kita sepakati waktu itu untuk agar lebih mudahnya kita berperan aktif adalah dengan membeli tiket dan menontonnya tetap menonton sendiri. Di satu sisi kita tetap berperan sebagai warga negara yang baik, di sisi lain kita juga bisa memberikan kontribusi mandiri, kontribusi nyata buat tim Persebaya. Nah, disitulah kita kemudian menggodok bahwa untuk memudahkan rekan-rekan kita serahkan ke proses yang pernah sebelumnya dilakukan, yaitu ke pihak Gojek, Tiket.com ya? Gotik. Itu tujuan awalnya memang adalah bagaimana kita walaupun dengan secaup pasir atau secangkir air itu bisa memberikan kontribusi nyata kepada Persebaya. Kita bisa membeli tiket dengan harga yang terjangkau walaupun kita tidak mendapatkan hak untuk menonton langsung di stadion. Itu tidak masalah. Kita tidak melihat besar kecilnya nominal, tapi kita melihatnya itu sebagai bentuk keinginan besar berkontribusi. Itu juga kemudian yang membuat kita setuju di angka Rp19.270 untuk pembelian satu tiket. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada pihak Gotik. Alokasi dana yang terkumpul nantinya sepenuhnya akan Bonek serahkan kepada pihak Persebaya. Begitu nggih, Kak Jong? Bahwa nanti alokasinya untuk dijadikan apapun itu terserah pihak Persebaya. Saya yakin mereka akan menggunakan dengan sebijak mungkin karena ini memang uangnya uang dari Bonek. Sekali lagi saya mohon digarisbawahi bahwa tidak ada Bonek yang lebih Bonek. Di sini yang perlu saya tekankan adalah siapapun yang ikut serta berperan aktif dalam kegiatan ini ataupun yang tidak berperan aktif adalah sama Bonek. Bahwa Bonek yang cuman bisa mendoakan Persebaya itu pun juga bagian dari keluarga besar kami. Jadi kami tidak merasa yang paling di depan, tidak. Ini adalah satu keinginan untuk berperan aktif untuk memperpanjang mungkin nafas Persebaya. Saya yakin sebagai tim profesional Persebaya tidak pernah mengeluh, tidak pernah sambat bagaimana cara mereka memanage keuangannya agar gaji pemain, agar kebutuhan profesional tim itu terpenuhi. Tetapi sebagai orang Indonesia, orang Jawa itu ada pepatah yang
dipopulerkan oleh Pangeran Sambernyowo itu melu handar beni, melu hangrukepi, mulat sampiro hangroso wani. Itu ada, itu jadi ikut merasa memiliki dan ikut merasa bertanggung jawab dan ikut bagaimana caranya bisa menghidupi. Perlu saya tekankan juga, siapa yang paling keras mengkritik adalah orang-orang yang paling mencintai Persebaya. Jadi di sini juga sebagai langkah yang kalau kata orang Surabaya itu sembodo. Wayahe tim elek yo dipaidon entekan. Tapi kita juga tidak hanya memaido tok. Apa yang bisa kita lakukan untuk hal-hal positif kita lakukan. Itu jadi juga untuk manajemen bahwa anak-anak yang ada di sekeliling Persebaya ketika main di stadion ini anak-anak yang paling keras mengkritik. Tapi saya yakin mereka juga yang paling mencintai Persebaya. Itu kita ejawantakan dalam aksi yang sekarang ini. Kemudian dalam perkembangannya kita juga akhirnya ada peraturan dari operator liga yang bla 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 bla. Kita rasa sedikit tidak menguntungkan tim kita. Itu juga kita merasa ada apa namanya ada namanya memeras keringat tim. Itu juga mungkin sebagai kritik kepada LIB. Tetapi sekali lagi bahwa niatan ini adalah niatan untuk memberikan kontribusi positif kepada tim Persebaya. Mungkin sementara dari saya itu dulu. Dari rekan-rekan yang lain, monggo kalau bisa menambahkan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Saya hanya sedikit mengkerucutkan lagi ya, lebih ke spesifik. Intinya konferensi pers ini lebih spesifiknya adalah launching tiket untuk laga Arema lawan Persebaya yang tanggal 6. Meskipun tiket ini online dan tetap dukung dari rumah, tetapi ini merupakan aspirasi dari teman-teman bonek seluruhan. Kebetulan caca-caca yang ada di sini adalah yang bisa mengakomodir, mengapresiasikan langsung di sini. Jadi yang utama adalah tiket itu jika terkumpul semua, seperti tak tulis sampaikan tadi, di sisi lain biar digunakan sebijak mungkin oleh Persebaya, akan tapi lebih spesifiknya adalah buat bonus pemain untuk tanggal 6 ya. Yang perlu digarisbawahi itu dulu, karena tiket ini pun tidak berhenti di tanggal 6, tapi bisa regular next match. Tujuan kita di situ. Jadi kalau ada yang bicara bosmu nggak iso kayak bonus itu obrolan kerdil ya. Justru bonek itu militan. Ternyata di masa pandemi 2 tahun kita tidak ke stadion, tidak bisa berikan kontribusi langsung terhadap dukungan terhadap tim. Ini waktunya. Jadi kita minta dulur-dulur bonek wanita, apabila nanti launching tiket laga Arema Persebaya nanti dibuka, monggo berbondong-bondong untuk beli tiket. Caranya mudah, semua bisa diakses di Gojek. Itu yang pertama, harganya Rp19.270, dan nanti itu bisa ditukarkan. Kebetulan kita minta tolong kemarin ya kepada pihak Gojek untuk bisa mendistribusikan tiket itu, mengapresiasikan tiket itu dalam bentuk postcard ya, dalam bentuk postcard ya. Jadi itu informasinya, dan tentunya saya mohon untuk teman-teman media juga membantu mempromosikan tiket online ini agar laga di tanggal 6 itu benar-benar tim kita bisa bermain sangat-sangat luar biasa, dan itu suatu kebanggaan kita sendiri, karena kita tahu tanggal 6 itu adalah ukuran kita naik kasta, naik peringkat ya, tentunya dengan tim arem-arem itu ya. Mungkin itu dulu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Ini sebagai kontribusi kita sebagai bonek, loyalitas kita diukur pada titik ini. Kita 2 tahun tidak ke stadion karena masa pandemi, tapi kita harus bisa berkontribusi
selama pandemi ini untuk bisa mendukung Persebaya dengan cara membeli tiket walaupun kita mendukungnya dari rumah. Itu tujuan awal kita. Nanti ini kerjasamanya dengan pihak tiket.com itu karena mereka sudah berpengalaman dan profesional selama ini bekerjasama dengan pihak Persebaya. Bisa transparansinya bisa diukur dan teman-teman aksesnya lebih mudah karena rata-rata teman-teman punya aplikasi Gojek dan di situ ada Gojeknya juga. Itu kita mempermudah dan setiap yang membeli itu bisa download dan nanti bisa ditukarkan berupa postcard untuk menjadi kenang-kenangan tiket faktual itu nanti ditukar di Persebaya Store Surabaya. Kalau keluar kota mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut bagaimana misalkan dari luar kota membeli tiket tapi tiket yang faktualnya ambilnya di mana. Ini masih kita pelajari kayak apa nanti teknisnya itu. Sementara kalau Surabaya langsung diambil di semua outlet Persebaya Store Surabaya. Itu yang kedua, tiket ini tujuan keduanya di mana kita tahu operator Liga LIB kan ada dengan penonton tapi tiketnya harga 250 sampai 1.500.000 itu masuk ke kantong LIB. Kita sebagai bonek ya nggak terima kok enak LIB sebagai operator kok Joko menangi dewe nguripi awal dewe tapi tidak melihat kelangsungan hidupnya klub itu sendiri. Sebagai bentuk perlawanan kita bukan dalam hal ini kita nggak mau bekerja sama ya ini anak Surabaya isok ngopeni Persebaya dengan cara ini mengopeni dengan membeli tiket tanpa ikut campur mengikut sertakan yang dilakukan oleh LIB. Terima kasih. Nanti ini kan masalah uang ya, transparansinya bagaimana? Apakah ada nanti di ada dipublikasikan hasilnya berapa kayak gitu? Bisa dijelaskan. Utarakan tadi kenapa kita memilih pihak ketiga karena memang kita ingin ada transparansi. Setelah nanti uang terkumpul berapapun akan ada pengumuman penyerahan dari Gotik ke pihak manajemen, uangnya masuk berapa, angkanya berapa. Kemudian juga manajemen akan membuat pengumuman lagi bahwa uang ini akan digunakan sebagai apa, apakah itu sebagai bonus, dibagi rata pemain atau sebagai apa, stimulus buat tim. Itu saya kurang paham karena tugas kami adalah hanya ingin memberikan sumbangan positif pasrah bongkotan ke manajemen. Saya yakin manajemen akan sebisa mungkin mempertanggungjawabkan amanah itu, begitu. Mas, terus bisa dijelaskan konsep tiket yang dijual ini seperti apa sih, Mas? Konsepnya hampir sama dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu membeli tiket melalui operator, kemudian tapi yang membedakan adalah kita tidak bisa langsung mendukung di stadion, kita tetap bisa menjadi warga negara yang baik, tapi kita tetap bisa memberikan kontribusi nyata buat Persebaya karena uang dari hasil tiket penjualan tiket tersebut sepenuhnya akan kami serahkan kepada manajemen Persebaya. Seperti itu. Gerakan ini murni dari bonek. Mas, ini untuk tanggal 6 saja atau untuk ada berkelanjutan ini? Insya Allah berkelanjutan. Kita ngomongkan skema pendek dan skema jangka panjang. Semoga test case yang tanggal 6 ini semuanya berjalan lancar, ada sambutan yang antusias dari keluarga besar bonek, kemudian akan bisa kita lanjutkan sampai di akhir musim. Gitu. Tujuan dengan adanya tiket online ini apa? Tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah pertama memberikan dukungan moral bahwa kami adalah satu, bahwa Persebaya itu bukan hanya tim, bukan hanya manajemen, tapi yang penting lagi Persebaya itu adalah supporternya juga. Di sini kami ingin memberikan kontribusi nyata, walaupun hanya dengan 19.270 rupiah, tapi kami ingin memberikan sedikit itu untuk tim kami.
Karena selama pandemi ini apakah tidak ada pemasukan atau seperti apa? Saya yakin sebagai tim profesional Persebaya sudah bisa mengatasi hal tersebut. Tidak ada gaji yang terlambat, tidak ada hal-hal yang membuat berita negatif di media sosial. Tetapi sebagai orang Jawa kita juga ngunu-ngunu ya ngunu. Kadang kita orang terdekat kita tuh nggak pernah sambat, tapi keinginan kita membantu itu yang membuat kita bergerak. Oke. Soal perlawanan tiket itu bagaimana, Pak? Seperti yang Cak Cong tadi bilang, ini seperti apa namanya ya? Karena niatan ini jauh sebelum adanya teknis dari LIB. Keinginan untuk berbuat seperti ini tuh ketika operator waktu itu pemerintah juga mengizinkan sepak bola tetapi tanpa penonton. Itu membuat teman-teman bonek ini, ya apa caranya kita memberikan kontribusi positif? Itu sudah direncanakan jauh hari. Nah, ketika hal ini juga berbarengan dengan adanya sistem dari LIB yang seperti kita ketahui seperti itu juga semoga menjadi sebuah kritik membangun bahwa semuanya itu memang harus sesuai porsinya. Itu mungkin pihak manajemen yang bisa lebih paham. Tapi kita juga secara kasat mata kita juga merasa ketika kami sebagai supporter diberikan tiket dengan harga mahal, kami juga akan berteriak, kami tidak ingin jadi sapi perah. Begitu juga ketika tim kami juga seperti itu, kita juga akan berteriak juga, mungkin seperti itu. Jadi ini bonek menolak ya ketika tiket mahal dan uangnya masuk ke kantong, intinya itu. Ya. Persebaya. Sebagai perwakilan Persebaya, apa ya pesan khusus untuk bonek ini tiket? Ya, kami sangat berterima kasih, kami sangat respect dengan gerakan moral yang dibangun oleh teman-teman supporter. Ini adalah bentuk kecintaan yang konkret kepada tim di tengah pandemi. Memang selain itu mereka juga ada misi-misi yang lain, yaitu melakukan perlawanan dan lain-lain. Tapi kami melihat sisi positifnya bahwa ini ada bentuk penciptaan culture baru dalam dunia sepak bola, bahwa apapun itu tidak mampu dan tidak akan mungkin menghentikan cinta mereka kepada tim. Ya, jadi kalau memang pandemi dan ada sistem yang melarang untuk supporter datang ke stadion, mereka mampu melawan itu. Ini adalah lompatan paling jauh yang dilakukan oleh teman-teman supporter Persebaya, bonek. Kami berharap ini bisa menjadi bola salju, juga akan dicontohi oleh Persija Jakarta misalnya, Aremania bisa mencontohi ini juga misalnya. Karena Persebaya itu selalu menjadi lokomotif perubahan. Bonek juga selalu menjadi lokomotif perubahan. Di tengah pandemi, mereka melakukan banyak kegiatan positif yang itu menjadi semacam bola salju yang dicontohi oleh supporter-supporter yang lain. Apa ini sebagai bentuk perlawanan terhadap LIB? Ya mungkin ya, teman-teman sudah dengar dari tribun, bisa saja seperti itu sebagai bentuk. Nantinya yang terkumpul uangnya itu nanti untuk apa? Itu macam-macam. Kalau dari harapan teman-teman itu menjadi spirit, semangat untuk para pemain bisa bermain lebih strong lagi, lebih fighting lagi. Tapi pada prinsipnya uang hasil penjualan tiket ini akan kembali lagi kepada Kota Surabaya. Entah mungkin kita akan dibentuk sebagai sumbangan bola untuk sepak bola amatir di internal Persebaya, yang itu kita bisa menciptakan pemain-pemain baru seperti Rizky Ridho, Andika, dan lain-lain, yang itu investasinya jangka panjang. Hari ini mereka beli tiket, tiketnya kita uangkan untuk beli bola, bolanya untuk pembinaan amatir. 5 tahun kemudian kita ada punya pemain bintang lagi. Dari mana? Dari hasil penjualan tiket pandemi ini. Ini saya pikir akan berkesinambungan. Harapan kami tidak hanya di momentum pertandingan lawan Arema, tapi ini bisa berkelanjutan sehingga semua sama-sama bisa menunjukkan kecintaan yang positif kepada tim Persebaya Surabaya. Ada surprise-nya nggak kira-kira? Oh iya. Kita intinya
gini, intinya manajemen tidak hanya melihat ini sebagai beli tiket putus pulang koleksi enggak, tapi kita sedang memikirkan bagaimana teman-teman juga mendapatkan benefit daripada pembelian tiket ini. Mungkin semacam lucky draw, ada nomor tiket yang beruntung akan mendapat jersey asli dari Marukawa misalnya, tanda tangan, atau misalnya banyak ada. Kita juga akan minta masukan dari teman-teman supporter apa yang bisa diberikan oleh manajemen secara konkret bagi supporter yang sudah mendedikasikan waktu mereka untuk mendukung Persebaya lewat langkah dan gerakan moral ini. Sejauh ini tanggapan manajemen tentang kebijakan LIB sendiri bagaimana? Tentang harga tiket terus uangnya masuk ke LIB sendiri? Ya, menurut kami pasti Liga punya hitung-hitungan tersendiri karena memang selama ini mereka menjadi panitia. Dengan menjadi panitia itulah mereka punya pertimbangan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan semacam profit sebesar-besarnya. Bagi kami seperti itu, tapi kan supporter punya pandangan tersendiri. Mereka mau bahwa seluruh sekian persen uang yang mereka keluarkan itu adalah bentuk dukungan kepada tim yang mereka cintai, sehingga mereka mau uang yang mereka belikan itu masuk ke tim yang mereka cintai. Supaya keberatan nggak dengan kebijakan itu sendiri? Ya, bagi kami jujur aja di tengah pandemi ini kan semua tim susah. Persebaya juga kesulitan, terutama tim-tim besar yang memiliki animo penonton yang sangat luar biasa, itu pasti akan merasa keberatan. Karena kami berharap, kami pengen menjadi panpel, kami pengen menjadi pelayan bagi supporter kami pengen momentum dengan penonton itu mampu mendongkrak perekonomian tim. Karena jujur saja kalau misalnya Persebaya yang menjadi panpel, supporter yang datang itu ada roda ekonomi yang berputar, ada kaki lima yang datang berjualan di situ dan lain-lain. Jadi kita tidak hanya semata-mata melihat keuntungan itu dari supporter, tapi ada pasar yang harus dihidupkan seperti itu. Jadi kalau memang ada kebijakan pemerintah bahwa pertandingan harus dengan penonton, ya pasar ekonomi pun yang harus dipikirkan. Itu ada semacam ya orang-orang jual lumpia lah ya, penjual lumpia, aqua dan lain-lain. Itu kan harus kita pikirkan juga. Bukan hanya datang nonton selesai, liga mendapatkan keuntungan, pemain pulang ke hotel, supporter pulang ke rumah selesai. Tapi bagaimana ada pasar besar yang harus kita perhitungkan. Dan itu Persebaya pengen ada di situ. Kita menjadi panpel, supporter juga bisa mengelola tribun mereka, kaki lima juga bisa mendapatkan tempat untuk berjualan. Ada perputaran uang di stadion yang itu menjadi tolak ukur industri sepak bola. Terima kasih.